Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang adaptasi tumbuhan. Nah, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan adaptasi tumbuhan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tumbuhan hidrofit dan bagaimana penyesuaiannya terhadap lingkungan perairan? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tumbuhan higrofit dan bagaimana penyesuaiannya terhadap lingkungan lembab? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan tumbuhan xerofit dan bagaimana penyesuaiannya terhadap lingkungan kering? Baik, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan adaptasi tumbuhan? Adaptasi tumbuhan adalah kemampuan tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan tempat hidupnya agar mampu bertahan, tumbuh dan berkembang biak dan berkembang dengan baik. Dalam ekologi tumbuhan, adaptasi terjadi sebagai respon terhadap faktor lingkungan seperti air, cahaya, suhu, kelembapan, dan jenis tanah. Adaptasi tumbuhan terbagi menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh bagian luar seperti daun, batang, dan akar sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, adaptasi anatomi, yaitu penyesuaian struktur jaringan di dalam tubuh tumbuhan yang mendukung kelangsungan hidup pada habitat tertentu. Ketiga, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh tumbuhan seperti mengatur penggunaan air, proses penguapan, dan metabolisme. Melalui ketiga bentuk adaptasi tersebut, tumbuhan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi habitat, seperti lingkungan berair, lembab, maupun kering. Adaptasi ini menunjukkan bahwa setiap tumbuhan memiliki cara khusus untuk mempertahankan hidup sesuai dengan lingkungan tempat tumbuhnya. Baik, selanjutnya hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan atau tempat dengan kandungan air yang sangat tinggi. Tumbuhan ini dapat hidup mengapung di permukaan air, terendam sebagian atau seluruh tubuhnya berada di dalam air. Karena hidup di air, tumbuhan hidrofit memiliki ciri-ciri khusus. Salah satunya adalah adanya jaringan erenkim, yaitu rongga udara dalam jaringan tumbuhan yang membantu pertukaran gas dan menjaga tubuh tetap terapung. Nah, daunnya juga biasanya tipis dan lebar agar proses fotosintesis berjalan secara optimal. Sistem akarnya kecil karena air dapat diperoleh langsung di lingkungan sekitar. Kutikula, daunnya juga tipis karena tumbuhan tidak memerlukan perlindungan besar terhadap kehilangan air. Adapun contoh tumbuhan hidrofit yaitu teratai, eceng gondok, hidrilla, dan kangkung air. Dengan adaptasi, tumbuhan hidrofit mampu bertahan di habitat perairan yang memiliki tantangan seperti kadar oksigen rendah. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab seperti hujan tropis, tanah basah, atau tempat teduh dengan kelembapan tinggi. Berbeda dengan tumbuhan hidrofit. Tumbuhan higrofit tidak hidup di air, akan tetapi sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang lembab. Tumbuhan higrofit memiliki daun yang lebar dan tipis untuk memaksimalkan penyerapan cahaya matahari. Stomata pada daun biasanya lebih banyak karena air tersedia cukup sehingga resiko kekeringan sangat rendah. Dan kutikula pada daun itu tipis dan sistem akar berkembang baik untuk menyerap air dari tanah yang lembab. Selain itu, higrofit umumnya tumbuh baik pada lingkungan yang teduh karena tidak tahan terhadap kondisi panas yang berlebihan yang dapat meningkatkan penguapan. Adapun contoh tumbuhan higrofit antara lain, yang pertama lumut, paku-pakuan, keladi, dan begonia. Adaptasi ini membantu higrofit tumbuh subur di lingkungan dengan kelembapan tinggi serta menjaga keseimbangan proses penyerapan air dan fotosintesis. Selanjutnya mengenai xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan kering dengan ketersediaan air yang sangat terbatas seperti gurun,
atau daerah beriklim panas. Nah, untuk bertahan hidup, xerofit ini memiliki adaptasi yang sangat khas. Daunnya kecil, sempit, atau berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Batangnya tebal dan berdaging sebagai tempat penyimpanan air, serta akarnya panjang atau menyebar luas agar dapat mencari air dari area yang lebih besar. Selain itu, tumbuhan xerofit ini memiliki kutikula atau stomata yang sedikit untuk menekan kehilangan air. Adapun beberapa tumbuhan xerofit ini juga memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air dalam jumlah besar saat terjadi hujan. Nah, adapun contohnya yaitu kaktus, lidah buaya, agave, dan kurma. Nah, adapun adaptasi tersebut menjadikan xerofit mampu bertahan pada kondisi lingkungan yang ekstrim serta menjaga penggunaan air secara efisien dan dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adaptasi tumbuhan merupakan kemampuan tumbuhan dapat menyesuaikan diri terhadap habitatnya. Hidrofit beradaptasi pada lingkungan berair, hidrofit pada lingkungan lembab, dan xerofit pada lingkungan kering. Labana al ready.